3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Karuna Nurfitria dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perlawanan orang-orang Tionghoa atau orang Tiongkok di Batavia. Sejak abad ke-5, orang-orang Tionghoa sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, banyak pedagang Tionghoa yang tinggal di daerah pesisir, bahkan tidak sedikit yang menikah dengan penduduk Jawa. Pada awalnya, kedatangan orang-orang Tiongkok ke Nusantara bertujuan untuk berdagang. Lambat laun, orang-orang Tiongkok tersebut merasa nyaman tinggal di Nusantara, khususnya Batavia. Sejak masa pemerintahan JP Kon, VOC membuka lebar-lebar Batavia untuk orang Tionghoa. VOC berharap agar aktivitas perdagangan yang dijalankan orang-orang Tionghoa dapat menambah pemasukan. JP Kon sangat menghargai bangsa Tionghoa dan memberikan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan bangsa barat lainnya. Hal ini membuat banyak orang-orang Tionghoa yang menetap di Batavia. Selain itu, peningkatan usaha tebu membuat orang-orang Tionghoa secara ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah juga memberikan kemudahan lain, seperti orang-orang Tionghoa yang kaya raya diperkenankan tinggal di dalam tembok Batavia atau di dalam kota Batavia. Untuk membatasi banyaknya populasi Tionghoa di Batavia, pada tanggal 21 Mei 1690, pemerintah melakukan pembatasan. Orang Tionghoa yang menetap di Batavia harus mengurus izin bermukim. Apabila tidak memiliki surat izin, akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka, atau dikembalikan ke Tiongkok. Biaya untuk mendapatkan surat izin itu yang resmi 2 ringgit per orang. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan dengan pembayaran yang lebih mahal. Akibatnya banyak warga Tionghoa yang tidak memiliki surat izin. VOC bertindak tegas dengan menangkap semua orang Tionghoa yang tidak memiliki surat izin bermukim. Banyak warga Tionghoa yang dapat melarikan diri ke luar kota. Mereka membentuk gerombolan untuk melakukan perlawanan terhadap VOC di Batavia. Pada tahun 1740, terjadi kebakaran di Batavia yang oleh VOC ditafsirkan sebagai gerakan pemberontakan orang-orang Tionghoa. Oleh karena itu, VOC beraksi dengan melakukan sweeping memasuki rumah-rumah orang-orang Tionghoa dan membunuh orang Tionghoa yang ditemukan di setiap rumah. Sementara yang berhasil meloloskan diri, mereka melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Perlawanan dan kekacauan yang dilakukan orang-orang Tionghoa itu kemudian meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Mari kita simak video selanjutnya.
Demikian tadi sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.